Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya agak ulangi bagian ini ya, karena tadi di video sebelumnya pada bagian ini agak sedikit bermasalah, jadi saya ulangi. Jadi kita tadi sudah mulai dengan Q dan W, itu kita hapuskan hubungan di sini, eliminasi karena Q dan W itu disparated atau independent given Z. Ya. Selanjutnya kita sekarang melihat Z dan Y. Ya. Z dan Y. Keduanya ini, kalau kita lihat di draw modelnya, ini ada path-nya, ya. Atau mau kita lihat path bawahnya juga boleh. Ya. Kita lihat jalur ini itu blok, ya, diblok oleh X. Nih. Jadi kalau ini aliran air, di sini berhenti. Artinya pengetahuan dari Z ini tidak membawa informasi lebih untuk Y, ya, karena sudah blok. Dan sebaliknya, pengetahuan dari Y itu juga tidak menambah informasi untuk X karena diblok di tengah-tengah sini. Jadi Z dan Y itu independent mengetahui nilai X. Oke, jadi tadi kita punya edge di sini, kita hapuskan. Dan di atasnya tadi kita punya ini, kita hapuskan karena keduanya independent given nilai X. Kemudian kita simpan X, kita catat bahwa X ini memisahkan, ya, disparated Z dan Y. Terus kita beralih ke pasang variabel yang lain. Sekarang Q dan Y kita lihat. Q dan Y. Ya, ini kita lihat. Kalau kita tahu nilai X sama, ini juga blok path-nya di sini, ya, kita blok. Ya, jadi Q dan Y menjadi independen karena X. Kita tulis, maka kita di sini tadi ada edge, ya, kita hapuskan pertama itu, kemudian kita tulis X itu adalah yang membuat Q dan Y disparated. Terus kita beralih ke pasang variabel lagi yang masih mungkin. Di sini kita lihat ada W dan W dan Y. Ini ada path-nya, ya. Kita lihat sama, ini X memisahkan atau ngeblok jalur dari W ke Y. Karena diblok, maka W dan Y itu independent given X. Oke. Nah, kemudian kita catat bahwa X adalah yang disparated variabel W dan Y. Nah, sampai sini ini selesai untuk seluruh conditioning set yang jumlahnya 1, ya. Dan sudah kita coba semua pasang variabel. Ini jalan ceritanya disingkat tadi ilustrasinya, karena tadi kita pada prakteknya kita juga nanti ngecek Z dan Q given X, ya, Z dan Q given W apakah independen dan seterusnya. Tapi tadi yang kita tunjukkan yang memberikan independensi, ya, yang memberikan condition independency gitu. Tapi aslinya, yaitu kita cek semua kemungkinan. Oke, ini selesai untuk conditioning setnya hanya 1. Oke, sekarang kita naikkan conditioning setnya, ya, menjadi 2, ya. Menjadi di sini variabelnya tidak berafiliasi dengan nama variabel di sini, ya. Ini hanya untuk memberi nama saja. Kalau ada 2 variabel, terus ada 2 variabel yang lain, itu kita kasih nama yang lain di sini. Tapi tidak ada afiliasi ke sini, gitu, ya. Oke, sekarang kita naikkan variabelnya itu menjadi subsetnya, ya, conditioning setnya itu ukurannya menjadi 2 variabel. Oke, nah kita lihat di sini Z dan X, ya, itu disparated ketika diberikan Q dan W. Ingat, subset yang menjadi conditioning set itu harus terhubung keduanya, semuanya, ya. Kalau ini ukurannya kebetulan sekarang 2, maka harus terhubung keduanya itu ke salah satu, ya, minimal ke salah satu antara pasang variabel yang kita lihat. Sekarang kita sedang melihat hubungan antara Z dan X. Oke, kita lihat Q dan W itu di sini terhubung ke Z dan juga kebetulan plus terhubung ke X. Jadi mereka terhubung ke keduanya. Ya, maka kita anggap kita bisa tes, gitu, ya. Mereka menjadi conditioning set yang bisa kita tes. Oke, kita lihat, ya, berdasarkan 2 variabel ini memang Z
dan X itu dispirited ya, independen ya. Kita lihat ya, jalurnya ini ya dipotong, jalurnya ini juga dipotong gitu. Karena ini chain ya, bentuknya chain. Oke, kita catat Q dan W itu dispirited atau membuat Z dan X independen ya. Maka ya, tadi kan ada garis di sini kan. Ya, itu kita hapus ya, kita perhatikan di sini. Ini tadi ada seperti ini. Sekarang kita hapus di sini. Nah, sampai sini ini ceritanya kita sudah selesai yang lihat conditioning setnya dengan 2 ya. Nanti teman-teman bisa explore lagi, tapi ini sampai sini sudah selesai ya, sudah itu kemungkinannya yang bisa kita cek. Lalu kenapa di sini kita tidak melihat Z dan Q? Kenapa kita tidak tes gitu kan? Karena di sini kan juga ada, kita bisa tes berdasarkan hubungan antara Z dan Q berdasarkan WX, berdasarkan W dan Y. Karena gini, ini satu aturan aturan lagi. Jadi ketika kita conditioning setnya itu adalah 2 ya, maka kita harus perhatikan bahwa kedua ini ya itu jumlah minimal jumlah minimal adjacensinya, jumlah minimal tetangganya. Kita perhatikan umpamanya X, sekarang kita tadi di mana? Di sini ya. Kita perhatikan. Kalau sekarang kita lihat Z dan Q. Ya, Z berapa tetangganya? Z tetangganya hanya 1 ya. Yang selain Q ya. Yang selain Q. Kemudian Q tetangganya ada berapa? Tetangganya juga cuman 1 ya. Padahal kita butuh di sini tetangganya minimal 2. Ya, minimal 2. Karena di sini tetangga Z itu hanya 1 ya. Selain Q ya, Q bukan dianggap tetangganya ya. Ya secara graf dia tetangga, tapi ketika kita memperhatikan conditioning setnya sekarang kita minimal 2, itu yang selain Q ya, selain yang menjadi pasangan yang sedang kita lihat sekarang. Karena kita sedang ingin mengestimasi independensi antara Z dan Q, maka kita lihat tetangganya ya. Kita minimal tetangga Z atau Q itu punya 2 ya, selain diri mereka sendiri. Ya, bisa dipahami ya. Ini contohnya, kita lihat Z dan Q. Tetangga Z itu hanya 1, yang Q di sini tidak kita hitung ya. Tetangga Q juga 1 saja, X. Berbeda ketika kita melihat tadi Z dan X. Z dan X, kita lihat tetangga Z berapa di sini? Itu ada 2. Tetangga X berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, dia minimal 2 karena sekarang kita conditioning setnya adalah 2. Oke, maka Z dan Q tidak perlu kita hitung ya. Z dan W juga sama ya. Z dan W ini tetangganya berapa masing-masing dari mereka? Ini untuk Z ini hanya ada 1 ya, W ini hanya ada 1. Padahal kita sekarang conditioning setnya minimal 2 gitu ya. Nanti kalau kita di conditioning setnya itu ada conditioning setnya itu naik Z kemudian W dan Q ada 3 umpamanya 3 variabel minimal, maka sama ya, tetangga antara X dan Y ya, itu minimal 3 di luar umpamanya kalau X ya, tetangga X nya minimal 3, salah satunya saja ya, X itu minimal punya 3 selain Y ya, atau Y punya 3 juga minimal selain X gitu. Oke, itu ya. Sampai sini kita selesai ya, dan di sini kita tahu bahwa kita tidak ini sudah maksimal ya dengan conditioning set 2 ini ya. Kita di sini tidak ada kasus lagi di mana conditioning setnya itu bisa lebih dari 2 ya. Gitu. Karena kita lihat di sini tetangganya maksimal tidak bisa lagi kita cek hingga 3 lah gitu ya. Teman-teman nanti bisa cek
explore lagi kalau ingin membuktikan itu. Oke, sekarang ini adalah skeleton yang kita dapat. Ini output dari step pertama, ya. Output dari step pertama, fase pertama dari PC. Selanjutnya, ya, kita sekarang orientasi. Ya. Kita lakukan orientasi. Ingat, ini tadi caranya. Ya. Yang pertama, kita mencari V-structure-nya. Oke, ini ada beberapa kemungkinan V-structure nih. Ya. Bisa ini, ya, bisa ini, ya, bisa ini. Ya. Pokoknya kita melihat triplet ya, setiap tiga variabel. Nah, di sini kita lihat ya. Kita temukan di sini antara Q, X, dan W. Ya. Oke. Kita lihat Q, X, dan W. Ya. Kita tahu bahwa X itu bukan yang membuat Q dan W independen. Kita lihat apa tadi yang membuat Q dan W independen ya. Yang membuat Q dan W independen itu adalah Z ya. Yang membuat Q dan W itu independen itu adalah Z ya. Jadi karena bukan X yang menyebabkan Q dan W independen, maka kita bisa arahkan di sini V structure seperti ini. Dan syaratnya juga Q dan W itu bukan adjacent ya, tidak ada tetangga seperti ini ya. Tidak ada edge antara Q dan W ya. Jadi tripletnya itu tidak boleh ada seperti ini ya di atasnya gitu, di sebelah kirinya. Oke, Q, X, dan W, karena kita tahu tadi bahwa X bukanlah yang menyebabkan Q dan W disparated, maka diarahkan begini. Oke, sekarang kita melakukan propagasi ya. Kita perhatikan di sini ya. Itu kita punya aturan yang ini ya, sesuai yang ini tadi ya. Karena ini ada Q ke X ya. Itu kita bisa arahkan, kita bisa propagasi X ke Y juga diarahkan. Oke. Ya, jadi aturan yang ini tadi. X ke Y, Z ya, Z ke Y ini belum diarahkan, itu bisa kita arahkan, propagasi ya. Sampai sini selesai, dan ini adalah output dari PC algoritma. Di sini kita tidak punya arah, ya. Tidak ada arah kausalnya gitu. Jadi ini CP-DEC. Jadi nanti kalau kita turunkan DEC-nya, ya ingat ya, untuk contoh DEC yang masuk ke Markov equivalent yang direpresentasikan oleh DEC ini, CP-DEC ini, pada bagian ini bisa kita arahkan mau ke sini atau ke sini, boleh milih. Ya, ke sini boleh milih. Jadi umpamanya ini saya cari contoh decknya dari Markov equivalence ini, dari kelas ini. Jadi kita bisa bisa gambar seperti ini. Pada bagian yang sudah ada panahnya tidak bisa ditawar, pasti harus selalu seperti ini ya. Tapi pada bagian yang belum ada panahnya, saya boleh buat seperti ini, selama tidak ada cyclic ya. Nah gitu. Boleh juga saya buat seperti ini. Ya, pada bagian ini tidak bisa ditawar. Tapi pada bagian lain bisa saya buat seperti ini ya gitu. Selama tidak membuat cyclic dan tidak membuat V-structure yang baru ya. Seingat saya seperti itu. Tidak membuat V-structure yang baru ya. Jadi tidak bisa nanti di sini itu, seingat saya ya, tidak bisa seperti ini. Ya, tidak boleh membuat V-structure yang baru. Tapi yang ini tadi boleh dipilih ke sini ya. Ke sini. Ya, itu output dari PC algoritma pada contoh ini. Gitu. Oke, nah selanjutnya nanti teman-teman bisa mencoba sendiri bagaimana jika diberikan graf ini. Ya. Ini coba estimasi menggunakan PC algorithm. Bayangkan diberikan sebuah dataset yang di-generate dari true modelnya ini. Ya, itu untuk latihan teman-teman. Ya. Ya, ini beberapa referensi yang bisa teman-teman explore kalau ingin melihat lebih jauh lagi tentang PC algoritma. Oke, sekian materi kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.